bayangkan para sahabatku, 200 meter sudah berpindah dari tempat kuburan yang pertama menuju ke tempat kuburan yang kedua dengan jarak 200 meter lebih. Tiba-tiba begitu digali lagi, di situ tiba-tiba di dalam liang lahat tersebut ada ular yang besar yang tadi gitu loh. Kemudian saya itu mengamati, ternyata ular ini adalah ular yang tadi, ular yang besar yang memang mengerikan, membuat orang yang hadir pada saat itu merasa sangat ketakutan, dan ada beberapa di antaranya yang memang pingsan karena nggak kuat melihat kejadian tersebut gitu. Jadi ternyata ini adalah ular yang tadi. Ternyata ular yang tadi itu membuat gorong-gorong atau membuat jalan di bawah tanah menuju ke pemakaman ini gitu loh. Ada apakah sebenarnya? Kemudian saya ini akhirnya berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada para warga sekitar bahwa, wahai teman-teman, bagaimana jika kita singkirkan dulu ular besar ini gitu, karena kan nanti kan kita hendak menguburkan pemakaman pemuda ini, maka sebaiknya ular besar ini harus disingkirkan gitu. Akhirnya dengan rasa penuh khawatir dan ketakutan, mereka itu beramai-ramai membawa tongkat, membawa kayu, membawa ada juga pemanggang gitu, alat pemanggang dan sebagainya, itu mencoba untuk memindahkan ular besar tersebut. Mereka beramai-ramai mencoba untuk memindahkan. Namun mereka tidak berani untuk melukai ular tersebut karena mereka juga takut ini ular beneran atau ular apa gitu kan ya. Jadi mereka ada semacam ketakutan karena kalau ular biasa itu dari jarak 200 meter lebih, apalagi bawah tanah, itu tidak akan mungkin bisa membuat gorong-gorong atau lubang begitu cepatnya gitu. Maka dengan pelan-pelan dan berhati-hati dipindahkanlah ular yang sangat besar tersebut agak jauh gitu. Ular itu dari posisi yang agak jauh dari pemakaman tersebut itu mengamati aktivitas penggalian dengan seksama gitu. Begitupun juga warga, ketika warga yang menggali itu juga mereka waspada, khawatir kalau tiba-tiba ular tersebut itu akhirnya menghampiri mereka kembali, kan mereka udah punya persiapan gitu untuk kabur atau bagaimana. Jadi mereka menggali dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran. Kemudian setelah dirasa sudah cukup kedalamannya, kemudian saya ini berkata kepada warga sekitar bahwa sudah cukup, sekarang orang yang wafat itu silakan dikuburkan di sini. Kemudian ada kurir yang menghadap ke rumah keluarga yang wafat ini. Kemudian keluarga yang wafat itu akhirnya dibawa, diusung kerandanya dan juga mau dimasukkan ke dalam liang lahat tersebut. Sementara ular yang besar tersebut itu dengan berada yang tadi sudah disingkirkan itu masih mengamati dengan seksama gitu. Jadi begitu jenazah pemuda tersebut itu digotong beramai-ramai oleh warga dan hendak dimasukkan ke liang lahat, baru saja hendak dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba ular besar tersebut itu tiba-tiba menggelepak begitu kerasnya sehingga menimbulkan debu-debu yang berterbangan begitu dahsyatnya, sehingga kemudian menggelosor, kemudian masuk ke dalam liang lahat tersebut. Begitu melihat ular tersebut masuk ke liang lahat yang tadinya membawa jenazah tersebut, sontak beramai-ramai mereka itu cari aman dan cari selamat, sehingga mereka itu beramai-ramai melepaskan jenazah pemuda tersebut. Kemudian mereka itu keluar dari liang lahat itu. Di dalam itu banyak yang menyaksikan bahwa ular itu langsung melilit tubuh pemuda itu. Tubuh pemuda yang wafat itu dililit, kemudian terdengar suara gemertak ya. Jadi terdengar suara gemertak seperti tulang-tulang yang patah. Kretek gitu. Jadi tulang-tulang itu karena lilitan yang begitu keras dari ular besar tersebut, maka membuat tulang-tulangnya tuh terdengar patah. Yang tadinya sudah berlari berhamburan, jadi para warga, orang-orang yang memang tadi penggali kuburan dan juga keluarga yang tadinya itu sudah kabur, mereka penasaran gitu melihat apa yang terjadi di dalam liang lahat tersebut. Akhirnya dengan pelan-pelan bersama saya tersebut, dan memang betul ketika di dalam liang lahat tersebut itu terlihatlah sosok pemuda yang memang masih memakai kain kafan itu sedang dililit oleh
ular yang sangat besar. Dari ujung kakinya sampai ke kepalanya itu penuh dengan lilitan ular yang besar tersebut. Kemudian sang Syekh ini berpikir kembali karena ini sepertinya bukan ular yang biasa pada umumnya. Sepertinya ini adalah salah satu tanda-tanda dari su'ul khotimah. Dalam hati Syekh itu berkata bahwa ya sudah, para warga, para sahabat-sahabatku, para sedulur, silakan sekarang kuburkanlah bersama ular tersebut. Biarkan, nggak apa-apa, kuburkanlah bersama ular ini. Kemudian sambil berdoa, kemudian Syekh ini kemudian bersama warga menguburkan pemuda itu bersama ular besar tersebut di dalam satu liang lahat. Para sahabatku, ini adalah kisah yang nyata yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri ya, dalam bukunya yang bernama Su'ul Khotimah. Kemudian setelah selesai acara pemakaman, akhirnya Syekh ini dalam batinnya itu penuh dengan rasa penasaran sehingga berkata dan bertanya kepada warga sekitar, di manakah keluarga pemuda tersebut. Kemudian bersama warga berkunjung ke rumah pemuda tersebut dan berkata, ternyata siapakah yang meninggal ini gitu loh, kira-kira waktu beliau masih hidup itu kenapa gitu. Kalau menurut orang tuanya bahwa pemuda ini sebetulnya adalah orang yang baik, tetapi dia tidak pernah menjalankan sholat. Syekh ini menyimpulkan bahwa salah satu yang membuat pemuda tersebut itu su'ul khotimah dengan tanda-tanda yang begitu mengerikan tersebut itu adalah karena pemuda ini tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Para sahabat-sahabatku, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini tentang su'ul khotimah atau tentang orang yang wafat dalam keadaan yang buruk itu adalah tentang ibadah sholat. Para sahabatku, sebagai umat Islam maka kita sudah memiliki kewajiban, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat, karena sholat adalah salah satu tiang agama dan juga cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku, salah satu hikmah yang tadi artinya semoga ketika kita menjalankan sholat, maka semoga Allah meridhoi kita sehingga kita bisa husnul khotimah nanti ketika kita wafat, bukan su'ul khotimah. Karena kesalahan dari pemuda ini yang memang dosa atau yang dikatakan dosa yang menyebabkan beliau ini su'ul khotimah itu adalah karena tidak pernah menjalankan sholat. Jadi sebaiknya sholat itu khususnya yang 5 waktu ya, yang wajib itu harus kita jalankan. Kadang-kala mungkin kita memiliki perasaan yang malas, kadang-kala kita juga memiliki perasaan yang untuk mengulur waktu. Itu semua harus kita hilangkan, karena hendaklah kita harus sadar dengan baik bahwa kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Ada sebuah kehidupan lain, yaitu kehidupan di akhirat yang lebih kekal daripada kehidupan kita di dunia.